Ini Bible ngaku ada Iya. Hellenistic filosofi di dalamnya. Ini Bible ngaku ada ayat yang pasti tidak asli. Kok bisa ya? Nah loh, untung udah Islam. Untung udah bersahadat. ya? Iya. Alhamdulillah kan. Mana boleh dicampur-campur begini? Ini Wow. apa itu diceritain sama pendeta? Enggak lah. Gitu. Iya, bisa bubar. Semua. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kan jago bahasa Inggris nih, penerjemah nih. Iya. Dikit-dikit lah kok. Boleh dong kalau baca ini dong. New American Bible. Wow. Tahun berapa? Ini juga Bible-nya orang Katolik. Tapi untuk yang di Amerika. Ini yang dulu diterbitkan pertama kali 1970. Kalau ini 86 sudah yang keberapa? Nih ada 70 di bawah. Mana ya? Sinyali lagi. Adalah pokoknya 70. Pasti kan si Kristen kan pasti akrab banget sama ayat 1 nih. Oh, Kan? prolog. In the beginning. Oh iya. Yeah, the beginning was the Word. And the Word was with God. Oh, And the Word was God. ngomong wordnya aja enak banget ya. What? Kalau jago bahasa Inggris ya. Word. Coba ini ada keterangan apa nih di bawah nih? Ada yang saya Oh ya, kuning-kuningin. di Apa Stabilo tuh? ya. Kecil banget sih kok. Iya. Ini faktor U nih. Nah, Oh, it's Hellenistic philosophy. yang ngomong ini kan bukan saya. Iya. Coba. Ini Bible ngaku ada Iya. Hellenistic filosofi di dalamnya. Ini Bible ngaku ada ayat yang pasti tidak asli. Kok bisa ya? Nah loh, untung udah Islam. Untung udah bersahadat. ya? Iya. Alhamdulillah kan. Mana boleh dicampur-campur begini? Ini kan satu nih Hellenistic Iya. filosofi. Iya. Nanti ada lagi tulisan bapak-bapak gereja tentang paganisme Romawi. Oh. Jesus as the Word, as the firstborn of God. Apa namanya? Who crucified and arose after 3 days. We propound. Ini kata bapak gereja nih, Justin Martin yang ngomong. We propound nothing new or nothing different with what you believe and esteem as sons of Jupiter. Apa artinya? Iya, We propound, artinya kami menyatakan meyakini tidak bahwa ada yang berbeda dengan dari apa yang kalian hormati anaknya. sebagai putra-putra Dewa Jupiter. Jupiter. Kok boleh sih? Lah kok boleh? Zaman dulu kan, Oh iya, maksudnya wow. zaman dulu itu kan orang bisa begini, Cik Christine. Saya menulis, yang nulis saya, tapi saya ngaku sebagai Cik Christine. Ya Itu nggak? dulu, boleh. Belum jadi kriminal. Nggak ditangkap sama tentara Romawi. Kalau sekarang Cik Christine nulis ngaku sebagai saya misalnya, saya bisa nuntut gitu, bisa ditangkap gitu. Ini Koko nanti bisa cross check lagi ya. Saya sempat belajar dulu Alkitab, gurunya tuh orang bule, orang New Zealand. Dia bilang zaman dulu waktu nulis Alkitab nih kan naik keledai. Jadi misalkan Naik keledai. serius kok lagi terus Salah. tiba-tiba keledai berhenti kayak kita naik mobil kan ngek gitu Iya, kan. iya. Tek, titik Salah. disitulah titiknya. Titik apa? Titik komanya. Oh. Kan ngawur lah itulah. Iya, tapi nanti saya cari, maksudnya harus ada data ya. Iya. Saya nggak bisa ngomong begitu aja. Saya pernah belajar itu, Waduh. gurunya orang New Zealand. Ada lagi nanti yang ngomong apa ya? Saya pernah ingat ceritanya dari Syekh Yusuf Estes. Pendetanya dia pernah ngaku bahwa orang-orang zaman dulu nulis pakai lilin ngantuk. Pas lagi ngantuk, set jadi salah nulis gitu katanya. Ya itu kan, aduh, nggak apa ya, nggak ilmiah gitu kalau Iya. gitu. Nanti kalau saya tunjukin ini, Kristen lebih kaget lagi nih. Yang nulis ini sejarawan. Gospel of John, nah yang tadi dibaca, ya, Iya. Yohanes, Gospel Yohanes, menyadur dari tulisan penulis namanya Euripides. Euripides menceritakan tentang Dionysus, anak dewa Zeus.
Jadi Yesus itu mau disamakan dengan Dionysus, anaknya Dewa Zeus. Oh, aduh banyak banget orang yang nggak tahu kok. Taunya ya dipikirnya nih yang nulis kitab Yohanes itu adalah rasul Langsung. kesayangan. Yohanes anak Zebedeus. Iya. Ntar dulu ya, Oh my saya God. lagi nyari buku lagi nih. Aduh. Aduh. Untung udah sadat sih. Nih nanti ini jangan lupa bacain ini. Bentar ya. Saya cuma mau nunjukin ini aja nih. Bentar. Aduh, Sacred Gnostic. Kok ini kan Gnostic ya kok? Betul, ya tapi kan Gnostik juga dianggapnya Believe in God, kelompok tapi nggak punya agama kan? Believe in God. Kan? tetap itu agnostik yang Oh, punya ini- agama. Oke. Beda. Iya. Bentar ya. Yang ini bilang bahwa yang Gospel Yohanes menyadur dari tulisan Euripides tentang Dionysus anak dewa Zeus. Kalau yang ini Gospel Markus menyadur tulisannya Homer tentang Odyssey. Odyssey. Nah, Raja Odyssey yang membantu menghancurkan kota Trojan. Pernah dengar? Ketika dia pulang ke kerajaan Iliad selama 10 tahun, cerita itu disadur oleh Gospel Markus. Jadi Markus tuh, yang dokter mah Lukas ya? Ya. Oke. Jadi di dalam Markus, dia menyadur tulisan-tulisan Homer itu, penyaduran itu disebut dengan metode mimesis. Artinya, narasinya diambil, tapi nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Jadi jangan sedih gitu. Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah ya sudah masuk Islam. Iya. Nah sekarang saya mau tunjukin ke Chris ini. Tadi kan sempat bicara tentang Yesus sebagai rabi. Di tradisi Yahudi, rabi itu kebanyakan lah ya, mungkin ada 1 cuma 2 yang tidak menikah. Semua rabi itu pasti menikah. Pernah baca dong di Bible ketika Yesus kakinya atau kepalanya diurapi oleh Iya. seorang wanita Iya. dengan minyak yang sangat mahal. Narwastu, ya. Boleh nggak orang Yahudi laki perempuan bersentuhan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah kenapa bisa diurapin kakinya, kepalanya sama perempuan? Diusap pakai rambut lagi. Oh, Itu dianggapnya oleh oleh ahli-ahli sejarah. Contohnya salah satu adalah Profesor Barbara Thiering namanya, yang meneliti tentang dokumen Dead Sea Scroll. Peristiwa itu di dalam Bible dianggap oleh Profesor Barbara Thiering itu adalah proses atau prosesi pernikahan Yesus. oh, Ya kalau nggak Iya. tradisi Yahudi kan nggak boleh. Itu bisa dirajam kalau laki-laki perempuan Iya, bersentuhan iya. begitu. Nah itu konfirmasinya gini kok tentang perumpamaan yang 5 gadis bawa minyak itu loh. Jadi kan sebenarnya menunggu mempelai prianya datang kan. Jadi memang nggak boleh Kalau itu sih sebenarnya hanya perumpamaan. adat istiadat Yahudi nggak boleh. Iya, kalau itu sih saya melihatnya hanya perumpamaan bahwa orang Kristen itu nanti akan dianggap atau dilihat seperti mempelai perempuan yang akan bertemu dengan Yesus sebagai mempelai pria. Gitu. Yaitu pertemuan antara Yesus dengan orang Kristen gitu loh. Bukan berarti menikah secara literal. Iya. Tapi sekarang baca ini, kan pintar bahasa Inggris. Enak saya kalau sama orang yang pintar bahasa Yang di Inggris. highlight ya. Ya, Wisdom and Mary of Magdala. Mary of Magdala itu artinya Maria Magdalena. Iya. Terus? Wisdom who is called barren is the mother of the angels. What? Tunggu kok. Kenapa? Hikmat yang dikatakan mandul adalah ibu dari para malaikat. The companion of the Savior is Mary of Magdala. Terus? Yep. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Oh my. Coba tolong diterjemahin dong, buat yang nonton dong. Jangan paham sendiri dong. Iya, adalah teman. Oke, ulang dari awal ya kok. Ya. Jadi hikmat yang dipanggil mandul adalah ibu dari para malaikat. Ya. Yang menemani penyelamat, the Savior, adalah Maria dari Magdala. The Savior atau penyelamat mencintai dia lebih daripada mencintai murid-muridnya. Dan dia mencium
her atau perempuan itu, Mary of the Magdalene, sering banget di mulutnya, di bibirnya. Orang Yahudi Aha. cium di bibir laki perempuan, kalau bukan suami istri diapain? Ya nggak boleh lah dirajam, Nah. itu kan namanya berzina. Berarti menurut tulisan ini loh ya, Iya. ini bukan saya nggak bilang ini menurut Islam atau menurut apa loh, ini menurut dokumen ini yang tidak masuk dalam Bible. Disebutkan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Iya. Kalau bukan istri boleh nggak dicium di bibirnya? Nggak boleh. Nah itu aja. Ini adalah gospel-gospel yang ditemukan di desa Naghamadi tahun Nggak 19 dimasuk di dalam. ya tahun 1945 tidak masuk ke dalam Bible. Ini dikendarai adalah gospel-gospelnya dari kelompok Kristen Gnostik. Salah satunya Kristen Basilidean. Pernah dengar? Enggak. Nah, saya tunjukin lagi. Jangan kaget ya. Kristen Basilidean. Nah, ada Kristen namanya Kristen Basilidean yang tumbuh suburnya malah di Mesir. Dari dari akhir abad pertama sampai abad kedua. Nah, ini. Baca beberapa kalimat yang terakhir aja. Okay. Someone else bore the crown of thorn, and I was on high, poking fun at all the excesses of the rulers and the fruit of their error and conceit. I was laughing under it. Ini tuh, Apa? tunggu ya aku dari awal. The death they think I suffer, they suffer in the error of blindness. Jadi ini seperti kejelasan. Peristiwa penyalipan. Iya, Yesus sendiri yang berkata gitu kan? Iya. Ya dianggapnya begitu. Error and blindness. They nailed their man to their death. Their thought did not perceive me, since they were deaf and blind. By doing this thing they pronounced judgment against themselves. Terus? As for me, they saw me and punished me, but someone else, their father, drank the gall and the vinegar. Terus? It was not I. They were striking me with a scourge, but someone else. Berarti bukan dia. Bukan. Simon bore Simon bore the cross on his shoulder. Ini yang mikul salib ya? Ya, pernah baca kan di Matius, Markus, Iya, Lukas? Simon dari Kirene. Nah, lu tahu, berarti benar di pendeta nih. Terus? Someone else bore the crown of thorn, and it was. Apa? Iya, jadi yang pakai mahkota duri itu adalah someone else. Jesus saw. Iya. Oke, gimana? Jadi ya Yesus itu melihat dari tempat yang tinggi. Iya. Terus ya Yang disalib. iya. Bahwa bukan dia. Nah, yang disalib siapa? Simon of Cyrene. Iya. Nah, ini dari dokumennya Kristen Basilidean namanya. Ini ya tidak masuk ke dalam Bible. Iyalah, bisa Ya bisa bubar dong ya. Iya. Tapi ini juga nggak benar kan kok, karena yang menurut Quran kan bukannya Bukan, iya. Maksud saya gini lah. Ini kan dokumen Kristen ini dokumen Kristen ini. Jadi Kristen sendiri itu kan banyak kelompoknya, Iya. ya. Itu semuanya dijelaskan dan dikoreksi oleh Quran, gitu. Tetapi ada dokumen yang menyatakan bahwa ada kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Lah terus? Lah terus gimana? Lah terus makanya di Quran dijelaskan, dikoreksi bahwa yang dibunuh dan disalib itu bukan Yesus atau bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang diserupakan. Tapi di sini ada yang bilang yang disalib itu Simon orang Kirene. Ya, gini. Bukan berarti kita orang Islam harus percaya ini, bukan. Yang kita pegang, kita percaya adalah Quran. Tetapi kalau ada cerita yang Berubah-ubah. sejalan dengan Quran bahwa yang disalib bukan Yesus, ya kita cuma bisa mikir ternyata ada perbedaan pandangan di dalam Kristen gitu. Berarti ini kan hanya salah satu kelompok Kristen yang bertahan dan sukses gitu. Oh iya. Itu aja sih sebenarnya. Bukan berarti kita bilang ini
salah terus ini pasti benar, enggak juga. Yang benar Quran, gitu. Iya, kan udah nggak ngurusin lagi ya. Iya, cuman kan ini kan buat edukasi. Betul, gitu. betul. Seperti siapa? Si Christine dulu sebagai pendeta kan mungkin belum pernah baca ini. Belum lah kok. Ini kan kita hanya membuka wawasan aja. Gitu. Book of Enoch aja dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena ceritanya mungkin sedikit berbeda dengan kejadian di sini. Iya. Gitu. Sama apa? Kitab Orang Jujur pernah baca? Belum. Kan ada kan di Yosua Tapi- tertulis di dalam Kitab Orang Jujur gitu kan. Iya. Nah itu salah satunya. Tapi kan dilarang oleh gereja. Iya, dilarang kenapa? Karena itu dianggap apokrifa. Apokrifa zaman dulu artinya itu yang dirahasiakan. Zaman sekarang orang Kristen bilang itu palsu. Gitu. Nah, jadi kan Wah. terlalu banyak intrik-intrik di dalam Kristen. Ini belum saya tunjukin yang ini. Ada buku judulnya begini. Nah, coba tolong terjemahin judulnya The aja. World, 16 Crucified Savior. 16 Nah, penyalipan dari penyelamat. Christianity before Christ. Ini kan the world 16 crucified saviors, berarti 16 juru selamat juru selamat dunia. yang disalib. Iya. Jadi kekristenan sebelum Kristus. Emang ada? Loh. Jadi maksudnya kekristenan itu konsep kekristenannya, konsepnya. Jadi ada orang yang dianggap dia udah disalib, kemudian dia bangkit, kemudian dia dianggap sebagai juru selamat. Itu ada 16. Jadi Yesus yang ke-17. Wah. Kok Ya gitu? ini banyak disangkal sama orang Kristen. Iya. Tapi kan dia juga bisa membeberkan siapa saja dan berdasarkan data. Iya, publishnya baru sih kok nih. 2018 ya, tapi pertama kali 1875 Ya, ya. ini buku siapa nih? Bapak Gereja, Santo Saint Augustine. Judulnya The Confessions. Yang dia tulis Pengakuan. bahwa baca sendiri ya. Nih, yang dikuningin. Tentang itu tadi John 1:1. Double one puffed up with the most unnatural pride. Certain book of the Platonists translating from Oh, Oke. hah? Dibaca dong, jangan dalam hati dong. Yang nonton juga pengen denger. Oke. Thou procurest for me by means one of puffed up with most unnatural pride. Yang sombong nih ceritanya kok. Certain books of the Platonists, beberapa buku dari Platonis. Ya. Translated, diterjemahkan dari Latin, dari Greek into Latin. And therein I read. Dan kemudian dibaca, not indeed in the very beginning was the word, what? And the word was with God, and the word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was nothing made. That which was made by him is life, and the life was the light of man. Dia sedang membicarakan ini, John 1:1. Oh, In the iya, beginning. iya. Ini menjelaskan. Artinya apa kalau gitu? Jadi bukan the word, tapi bahwa Artinya Tuhan. kata-kata kalimat in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu banyak berasal dari buku-buku orang yang berpaham Platonisme. Iya. Itu kan buku-buku Platonisme banyak diterjemahkan Iya. dari bahasa apa Latin ke bahasa Yunani. Iya. Artinya dengan apa namanya? Dengan alasan atau apa ya? Diversion, dengan beberapa alasan lah. Tidak apa namanya? Tidak berbeda yang mengenai ayat in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu berasal dari kalangan Platonis. Jadi tadi saya bilang di dalam gospel ini khususnya di Perjanjian Baru itu sudah mengadopsi Helenisme Yunani atau yang disebut Hellenistic philosophy. Kemudian paganisme Romawi, saya belum kasih lihat bukunya. Paganisme Romawi dan juga filosofi Platonisme yang ini. Nah, yang paganisme Romawi ini. Silakan dibaca sendiri. Chapter 21. Ini kan Justin Martyr. Iya, analogies to the history of Christ. Bacanya jangan hela napas dong. Bacanya menghela napas panjang. And we say also that the word
who is the first birth of God, was produced without sexual union. Yeah. And then he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died, and rose again, and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Nah, ini yang ngomong Justin Martyr, Bapak Gereja loh itu. Iya. Dia bilang putra-putra Jupiter sama Yesus itu nggak beda. Udah asyhadu suruh asyhadu. Kan udah dari hayakallahnya, Mas. Dari hayakallah gimana sih? Iya kan. Masya Allah. Ya ini sih cuman sharing Iya. aja. Tapi ya maksudnya banyak lagi dibukakan, ternyata banyak yang nggak tahu gitu. Siapa tahu nanti dari podcast ini mungkin saudara atau keluarga besar. Iya. Paling tidak kalau Ci Christine ditanya oleh keluarga, nah Ci Christine bisa kasih lihat. Gitu sih. Kalau punya kopinya seru banget nih kok. Ya nanti kan tinggal dibukain aja videonya. Kan Oke, ini sip. direkam. Iya. Tinggal bukain linknya. Wow. Ini off the record loh. Roh Kudus ada nggak sih dalam Quran? Nah, ada. Nah, cuman beda sosok. Ya, beda sosok. Nggak usah off the record. Ini gue jelasin aja. Iya. Roh Kudus di dalam Kristen adalah pribadi ketiga dari Tuhan. Roh Kudus, Rohul Kudus di dalam Quran itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan bukan Tuhan, malaikat disebutnya Rohul Kudus. Oh. Bedanya di situ. Nggak usah off the record ini pengetahuan penting ini justru nih. Oh, oke. Beda. Sekarang sudah berapa tahun di GBI? Wah. Ya sudah tahunan lah ya, Iya. sudah jadi pekerja. Taunya Roh Kudus kan? Roh Kudus itu namanya siapa? Bahasa Ibraninya Ruah HaKodes. Ruah itu kan hanya roh, angin, kuasa. Tapi sosok Roh Kudus, pribadi ketiga Tuhan, ini punya nama nggak? Roh Kudus aja yang aku tahu. Nggak ada kan namanya kan? Baca di Bible, kan ada Bapa. Bapa ini kan sebutan. Iya. Ya, Bapak atau ayah gitu kan, Bapak sebutan untuk menggambarkan Tuhan yang punya sifat pengasih lah gitu pada anak-anaknya. Bapak kan sebutan. Bapak tuh namanya siapa di Perjanjian Baru? Harusnya punya nama dong. Siapa namanya? Yesus juga. Aku dan Bapak adalah satu kan? Iya terus? Iya kan? Tapi kan kalau imannya Trinitas, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Iya. Roh Kudus bukan Bapa. Iya dong. Jadi tiga kalau pribadi. Yesus punya nama sendiri Yesus, Bapa harus punya nama sendiri dong. Iya. Karena bukan Yesus gitu. Kalau Bapa adalah Yesus lain cerita. Iya. Tapi kan imannya Trinitas, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Nah kalau Yesus punya nama Yesus, Bapa punya nama siapa? Gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Orang Kristen nanti akan bilang bahwa Bapa itu sama dengan sosok Yod-Heh-Vav-He yang ada di dalam Perjanjian Lama. Betul kan? Tapi apakah orang Yahudi percaya Yod-Heh-Vav-He ini bisa menjelma jadi manusia? Enggak. Nggak ada. Iya. Bilangan 23:19, Tuhan bukanlah manusia. Tulisannya Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Keluaran 9:14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, Bapak, dengan Tuhan Yang Maha Esa nih, di bumi. Iya. Ya kan? Nanti ada lagi Keluaran 33:20 kalau nggak salah. Langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Iya. Nah, di dalam Islam ada konsep bahwa kita mengetahui ada 7 langit. Iya. Kita hidup di langit pertama, Iya. bumi ada di langit pertama. Iya. Manusia aja nggak ada yang bisa menyentuh langit pertama. Betul kan? Ini ada 7 langit. Nah, di dalam Bible Perjanjian Lama juga ada langit yang menguasai segala langit. Berarti kan langitnya banyak. Tidak dapat memuat Tuhan. Lah bagaimana dia bisa turun ke bumi? Itu. Ya kan? Nanti Hosea 11 ayat 9, Tuhan bukan manusia. Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak dapat berubah. Tiba-tiba di Kristen bisa berubah jadi Yesus. Nah, kan itu yang makanya beda kontradiksinya. Iya. Sifat-sifatnya yang berbeda gitu. Nggak ada istilahnya Tuhan bisa jadi manusia. Orang Yahudi pun nggak ada yang percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu.
tiba-tiba di Kristen firman itu bisa menjelma jadi manusia, Yesus. Nah itu dari mana? Itulah tadi yang gue tunjukin. Ada Helenistik, ada Roman paganisme, ada Platonisme. Tahu kan dewa Zeus? Iya. Nah, di dalam Helenistik, budaya Helenismenya Yunani kan ada dewa paling tinggi, dewa Zeus. Iya. Bisa punya anak dari perempuan manusia, nanti ada yang namanya Perseus, ada yang namanya Hercules, Iya. nanti bisa punya anak dari dewi lain, punya nama Helen, punya nama Hermes gitu. Iya. Konsepnya kan mirip. Iya. Ada Tuhan paling tinggi, punya anak dari manusia, manusianya disebut setengah manusia, setengah dewa. Gitu. Di Kristen juga sama, ada Bapa, ada Maria, punya anak Yesus, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Perbedaannya tipis lah gitu, Iya, tapi iya. konsepnya sama. Gitu. Iya. Loh, Islam juga percaya, katanya Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci kan? Berarti apa bedanya sama Helenistik? Beda. Kalau di Islam kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Bedanya di situ. Di Islam kita memahaminya begini. Allah Subhanahu wa taala itu mampu menciptakan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat juga dengan kun fayakun. Beda gitu. Tapi kalau Kristen sejalan atau sejajar dengan Helenisme atau paganisme. Kalau Helenisme ada dewa Zeus, punya anak Hercules, Perseus dan sebagainya. Kalau paganisme Romawi ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri dan sebagainya. Konsepnya mirip gitu sejalan. Iya, iya. Terus tadi ada apa? Ada 16 juru selamat yang disalib gitu. Wow. Mind blowing banget sih Nah, Kak. pernah dengar Krishna? Iya. Nah, itu sama juga disalib. Sama juga punya murid 12. Oh, Kelahirannya pun mirip dengan cerita Yesus. Ketika Yesus lahir, Raja Herodes memerintahkan membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Krishna juga begitu, ceritanya begitu. Ada seorang raja, namanya siapa, susah nyebutkan namanya. Juga memerintahkan begitu. di Hinduism kan? Iya. Pernah dengar Horus? Iya, Dewa Horus? Dewa Horus. Nah, sama juga ceritanya, disalib juga. Yang mata satu itu kan? Bukan Dewa mata Horus. satu. Horus kan di Mesir juga ada Trinitas, ada Horus, ada Osiris, ada Isis. Iya, iya. Nah, 3 inilah. Isis itu ibunya. Jadi sudah banyak dari zaman-zaman sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, orang-orang yang menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu ada 3 tapi satu tapi 3. Jadi kayak copy paste aja gitu kan? Meneruskan gitu. Oh. Di India ada Trimurti. Di Persia ada Ahura Mazda, ada Mitra, ada Ra. Di Babilonia nanti ada dewa siapa, di Sumeria ada dewa siapa, semuanya 3. Kenapa berhentinya di angka 3? Gitu. Kenapa tuh Kak? Kenapa nggak 5, kenapa nggak 10, Iya. kenapa nggak 100? Gitu. Karena filsuf Yunani namanya Aristoteles bilang, sesuai perkataan orang-orang Pitagoras, pernah dengar Pitagoras? Alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Nah, kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Makanya 3, semuanya 3, nggak ada 4, nggak ada 10, nggak ada. Iya. Wow. Apa itu diceritain sama pendeta? Enggak lah. Gitu. Iya, bisa bubar. Semua